Di sinilah Wak Daendels berencana untuk membangun sebuah mega proyek yang bisa menghubungkan Pulau Jawa bagian barat ini ya dengan Jawa bagian timur. Nek piye caranya ini harus terhubung, kata dia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan membawakan kembali satu cerita sejarah tentang pembangunan jalan dari Anyer hingga Panarukan yang saat ini kita kenal sebagai Jalan Pantura. Pembangunan jalan ini bisa dibilang menjadi satu-satunya mega proyek pada masa itu. Dan proyek ini diprakarsai oleh Gubernur Batavia yang ke-36 yang bernama Herman William Daendels, sehingga jalan tersebut juga dikenal sebagai Jalan Raya Daendels. Mega proyek ini sering sekali disebut sebagai salah satu genosida atau penghilangan nyawa besar-besaran dalam sejarah kolonialisme di Indonesia karena memakan korban hingga 12.000 nyawa warga pribumi pada saat pembangunan proyeknya. Dan selain katanya memakan korban dalam jumlah banyak, para warga pribumi ini juga diketahui bekerja secara rodi atau bekerja tanpa diupah sepeser pun. Tapi, apakah benar demikian? Betulkah itu? Nah, di sini di video ini selain membahas tentang peristiwanya, aku juga akan membahas pro kontra fakta-fakta yang memang muncul di masyarakat tentang mega proyek ini, ya. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, sebelum aku masuk ke inti ceritanya, pertama-tama aku mau ceritain sedikit tentang profil William Daendels dan awal mulanya dia sampai ke Hindia Belanda, ya. Karena memang kan ternyata alasan dia datang ke sini itu menjadi sumber tercetusnya mega proyek Jalan Anyer sampai Panarukan tadi itu kan, atau Jalan Pantura tadi itu kan. Nah, jadi Herman Willem Daendels atau yang dikenal sebagai Daendels ini lahir di kota Hatem, Belanda pada tanggal 21 Oktober 1762. Sejak remaja, Daendels ini sudah menunjukkan bibit-bibit keberaniannya, Di usianya yang baru saja menginjak usia 18 tahun, dia terlibat sebagai pemberontak yang melawan William V. Siapa William V ini, Nadia? Dia adalah kepala eksekutif terakhir di Belanda dalam upaya untuk mempertahankan wilayah Amsterdam, Nah, akibat pemberontakan itu, Daendels ini sempat melarikan diri ke Prancis karena dia kan memberontak sama si ketua eksekutif di Belanda tuh kan. Tapi walaupun dia ini sempat lari ke Prancis, setelah dia tumbuh dewasa, Daendels pun akhirnya tetap balik lagi nih ke kampungnya, ke Belanda. Nah, setibanya di Belanda, dia bergabunglah ini dengan tentara Republik Batavia di Belanda pada tahun 1795 ya. Dan FYI, Republik Batavia ini semacam negara tandingan yang sengaja dibuat untuk menentang kebijakan pemerintah William V tadi itu loh, Dan gak lama setelah Daendels bergabung di dalamnya, dia pun didaulat menjadi Letjen atau Letnan Jenderal dan ikut terlibat dalam menyusun Undang-Undang Dasar Belanda. Bayangin seorang letnan ini ya terlibat bikin undang-undang negara, berarti kan dia berpengaruh kali di sana ya kan, Tapi akhirnya tahun 1800 pada tahun 1800 ini Daendels memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah dia merasa kecewa pada dirinya sendiri yang dianggap kurang sigap dalam menangani serangan Inggris dan Rusia ke Belanda waktu itu, Mengundurkan diri nih dia dari Letjen tuh kan. Singkat cerita, walaupun memang udah tidak berstatus sebagai Letjen lagi, kisah perjalanan Daendels ini nggak berhenti di situ aja, Tidak lama kemudian di masa itu dia ini akhirnya dipercayalah sama pemerintah Prancis untuk dikirim ke Hindia Belanda. Kemana nih? Ke Indonesia. Kok bisa dia pemerintah Prancis yang nyuruh Daendels ke Hindia Belanda? Kan Daendels bukannya orang Belanda, dia kan bukan orang Prancis. Nah, jadi kisah kedatangan Daendels ke Hindia Belanda atau ke Indonesia ini bermula ketika kerajaan Belanda ditaklukkan oleh Prancis di bawah komando Napoleon Bonaparte tahun 1806. Nah, setelah menaklukkan Belanda, Napoleon ini mendirikanlah itu Kingdom of Holland dan menunjuk adiknya yang bernama Louis Napoleon sebagai Raja Belanda yang baru nih. Dan karena Belanda sedang dikuasai oleh Prancis, maka daerah-daerah jajahan Belanda termasuk Indonesia secara otomatis pindah tangan juga dong ke Prancis, ya kan? Dan menjadi wilayah kekuasaannya Louis Napoleon juga sebagai Raja Belanda yang baru. Nah, pada saat itu nih, pada saat si Louis Napoleon ini berkuasa, disinilah dia panggil Daendels dan meminta Daendels untuk kembali lagi bergabung sebagai anggota militer karena memang kan sebenarnya pada saat itu Daendels ini
pro kali sama Prancis kan, Wak. Ingat kalian tadi aku bilang apa? Dia ini kan sempat kabur ke Prancis waktu dia memberontak sama William V tuh. Nah, dari situlah hubungan dia dengan Prancis pun jadi bestie, jadi dekat. Dan tidak hanya sebagai anggota militer, Wak, Louis ini bahkan langsung mendaulat Daendels sebagai Gubernur Jenderal Batavia, menggantikan Gubernur Jenderal sebelumnya yang bernama Albertus Weiss. Dah, naiklah dia jadi gubernur nih kan. Kenapa Louis milih Daendels, Wak? Karena Louis tahu betul nih bahwa Daendels adalah sosok yang sangat revolusioner, nekat dan juga pemberani. Nah, karena karakter dan latar belakang Daendels inilah, Wak, Louis Napoleon ini pun langsung memberikan Daendels tugas utama di sana, yaitu melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris. Dah, Daendels, kamu pergi ke sana, pergi kamu ke Pulau Jawa, jangan sampai pulau itu diambil sama Inggris. Loh, kenapa Nadia si Louis Napoleon nyuruh Daendels ini lindungin Pulau Jawa? Karena, Wak, pada masa itu Pulau Jawa ini adalah satu-satunya daerah jajahan Belanda yang belum jatuh ke tangannya Inggris. Maka disuruh jaga nih Pulau Jawa nih sama Louis di tangan Daendels. Nah, singkat cerita, berangkatlah ini Daendels, Wak, dari Eropa pada tanggal 18 Februari tahun 1807. Setelah dia berlayar kurang lebih selama 10 bulan dalam perjalanan yang menantang dan juga penuh hambatan, Daendels akhirnya berlabuhlah itu di Pelabuhan Anyer, ujungnya Pulau Jawa tuh. Sesampainya di Anyer, Daendels pun lanjut melakukan perjalanan darat menuju ke Batavia. Tunggu bentar, sesak napas aku, Asmi. Tunggu bentar, Wak. Bintang suara Nadia tuh belum sembuh lagi. Maaf ya, Wak ya. Maaf aku belum bisa menjaga kesehatan dengan baik. Maaf kalau dirasa tidak nyaman, sorry. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke. Tapi kalian tahu kan penyakit aku, kalau misalnya aku pelan-pelan ngomongnya aku lupa habis mau ngomong apa. Jadi sesampainya Daendels di Anyer, Wak, Daendels pun harus melanjutkan perjalanan darat lagi menuju ke Batavia atau ke Jakarta yang memang pada saat itu sudah menjadi pusat pemerintah Hindia Belanda. Nah, tapi, Wak, selama menempuh perjalanan ke Batavia dari Anyernya, lagi-lagi Daendels menemui hambatan. Masih belum hilang ini capeknya mengarungi perjalanan laut selama berbulan-bulan itu, Daendels masih harus melalui perjalanan darat yang sangat-sangat berat dan juga terjal. Dimana ternyata jalan utama yang menghubungkan Anyer ke Batavia ternyata betul-betul rusak parah. Menurut catatan sejarah, Wak, jalan itu tampak seperti jalan bekas peperangan. Karena apa? Karena terdapat banyak sekali lubang-lubang yang berasal dari hantaman peluru meriam. Selain berlubang-lubang, dahsyat kali lubangnya memang, jalanan ini juga tergenang air hujan, Wak, sehingga sangat sulit sekali dilalui oleh kereta kuda. Daendels kan naik kereta kuda waktu itu, kan ada mobil loh. Nah, melihat keadaan tersebut, Daendels pun langsung berpikirlah bahwa infrastruktur di Pulau Jawa ini sangat-sangat buruk dan tidak layak. Macam mana mau berperang lawan Inggris kalau kayak gini, jalan aja rusak parah, kata Daendels dalam hati waktu itu. Itulah pertama kali dia ngeh kalau jalan ini jelek kali nih, kata dia. Nah, singkat cerita, setelah menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 5 hari, Daendels pun akhirnya sampai, Wak, di Batavia tanggal 5 Januari 1808. Pada saat itu Daendels ini secara resmi didaulat sebagai apa? Sebagai Gubernur Hindia Belanda yang ke-36. Nah, setelah resmi menjabat, Daendels pun mulai melakukan upaya-upaya lagi untuk bisa mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Visi pertama dia kan itu kan, menjaga Pulau Jawa. Nah, upaya pertama Daendels pada saat itu adalah meningkatkan jumlah tentara dengan merekrut personil dari berbagai suku di Nusantara, Wak. Di Nusantara loh ya, orang-orang awak yang direkrutnya. Nah, kebiasaan ini kan bisa dibilang sangat unik kan, Wak. Kenapa? Karena kan biasanya petinggi-petinggi Belanda pada saat itu, Wak, tidak pernah merekrut warga lokal nih untuk dijadikan anggota militer. Karena apa? Karena mereka nggak mau warga kita atau warga pribumi pada saat itu punya ilmu dan juga kemampuan militer. Kalau mereka udah ada pinter pada jagoan semua, kita diserang balik nih. Waktu itu nggak ada yang mau merekrut orang lokal, Wak. Tapi Daendels sama sekali tidak mengkhawatirkan hal itu. Alah, udah nggak apa-apa lah, aku nggak peduli mau pribumi mau bukan. Yang penting wilayah aku nih sekarang aman dari serangan Inggris. Dah, direkrutlah warga-warga lokal nih. Nah, selain memperkuat anggota militer, Wak, Daendels ini juga memerintahkan pembangunan pabrik-pabrik persenjataan yang pada saat itu disuruhnya berpusat di Semarang sama Surabaya. Anggota militer dipertambah, pabrik senjata udah dibuat nih. Harusnya kan udah cukup kuat lah itu kan, dalam tanda kutip kan. Tapi, Wak, hal itu dirasa belum cukup untuk Daendels. Disinilah, Wak, Daendels berencana untuk membangun sebuah mega proyek yang bisa menghubungkan Pulau Jawa bagian barat ini ya dengan Jawa bagian timur. Nek piye caranya ini harus terhubung, kata dia. Awalnya waktu itu Daendels memang merencanakan pembangunan jalan itu dimulai dari ujung barat, which is tadi itu Anyer tuh sampai Surabaya aja, Wak, sampai agak ke tengah-tengah
agak sana dikit lah, pokoknya nggak sampai ujung kali. Tapi di dalam prosesnya Wak, akhirnya dia memutuskan adalah sikat aja lah, bablas aja langsung. Jadi diperpanjang lah proyek itu sampai ke ujung timur Jawa, yaitu mana? Panarukan. Nah jalan inilah Wak yang kemudian kita kenal dengan istilah jalan apa? Jalan Anyer Panarukan, atau sekarang Jalan Pantura. Atau sebelum Jalan Pantura dulu namanya Jalan Dendels Wak. Sorry. Jadi Jalan Anyer Panarukan, Jalan Dendels, kalau nggak salah ada lagi tuh jalan apa? Ada jalan-jalan apa sampai akhirnya berubah nanti jadi Jalan Pantura. Ya, tapi yang paling dikenal kali yaitu Jalan Anyer Panarukan, Jalan Dendels sama Jalan Pantura. Dan di sinilah Wak, proses pembangunan jalan ini atau proses pembangunan mega proyek ini dikenal menyimpan banyak sekali kisah-kisah kelam dan menyedihkan. Nah, di sini kisah apa aja itu? Masuk. Jadi Wak, proses pembuatan mega proyek ini dimulai pada tahun 1808. Pembangunan jalan ini bermula ketika Dendels itu terinspirasi oleh Imperium Romawi yang membangun sebuah jalan raya bernama Circus Publicus namanya. FYI, Circus Publicus ini merupakan jalan raya yang secara khusus dibuat dengan tujuan untuk mengakomodasi urusan administratif negara yang memang disalurkan secara estafet Wak, dari satu provinsi ke provinsi lain kayak gitu. Nah Dendels pun berniat untuk meniru pembangunan itu dengan tujuan untuk bisa apa? Untuk mempermudah mobilitas pasukan Belanda di Pulau Jawa, sehingga apabila nanti Inggris datang menyerang, Dendels ini bisa langsung mengerahkan seluruh pasukannya dalam waktu yang lebih singkat lah gitu Wak. Ya. Nah selain karena alasan militer tadi, Dendels ini juga membangun jalan tersebut dengan tujuan ekonomi, yaitu untuk bisa membantu penduduk-penduduk dalam mengangkut komoditas pertanian mereka ke mana? Ke pelabuhan, ke Anyer, biar lebih mempermudah lah gitu. Nah ada tuh akhirnya berdasarkan dua alasan tersebut, tepatnya pada bulan Mei tahun 1808, Dendels pun mulai mengerahkan ribuan tenaga kerja yang semuanya merupakan rakyat pribumi, khususnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur aja. Kenapa Jawa Barat nggak dibawa Nadia? Nah karena Wak, katanya orang-orang yang tinggal di Jawa Barat itu secara khusus ditugaskan oleh Dendels untuk tetap menanam kopi yang memang hasilnya wajib diserahkan kepada Belanda. Karena kebetulan pada saat itu kopi ini adalah komoditas yang sangat diminati kali di Eropa Wak, pada abad 18 tuh. Makanya Dendels bilang sama mereka, udah khusus buat kalian warga Priangan atau warga Jawa Barat, nggak usah ikut-ikutan ini ngerjain proyek mega proyek ini ya. Kalian tanam saja kopi sebaik-baiknya, kalian urus saja kopi itu sebanyak-banyaknya. Oke, kata mereka, kata si Dendels. Jadi yang diajak cuman warga Jawa Tengah dan warga Jawa Timur. Nah singkat cerita, proses pembangunan jalan raya ini pun dimulai Wak. Karena jalan yang akan dibangun ini sangat panjang, mencapai 1100 km, maka otomatis proyeknya pun dilaksanakan secara bertahap lah ya kan. Pada masa awal pembangunan ya Wak, titik startnya ada di mana? Di Anyer. Setelah Anyer lanjutlah ke Serang, Serang ke Tangerang, Tangerang ke Jakarta, Jakarta baru ke Bogor. Nah ini tahap pertama nih. Tahap pertama memang baru sampai Bogor aja Wak. Nah pada saat itu nih Wak, pada tahap pertama ini Dendels hanya meminta tenaga kerja untuk membenahi, garis bawahi, membenahi jalan yang rusak di sepanjang Anyer sampai Bogor. Jadi saat itu mereka ini belum diminta untuk betul-betul membangun jalan raya baru Wak ya. Karena jalan dari Anyer ke Bogor itu sebenarnya sudah ada, tapi karena kondisi jalannya rusak parah kan, alhasil para pekerja itu hanya diminta untuk memperbaikinya saja, mengembalikannya seperti semula gitu. Tapi sebenarnya di bagian ini juga ada beberapa sumber yang kasih informasi yang berbeda Wak. Ada yang bilang kalau pada saat itu tuh mereka ini bukan memperbaiki jalan sebenarnya Nadia, mereka tuh melainkan menyambungkan jalan-jalan kecil hingga menjadi sebuah jalan raya yang besar. Katanya ada juga kayak gitu. Tapi udah lah, pokoknya tahap 1 kayak gitu. Dan setelah jalan raya dari Anyer sama Bogor ini rampung dibenahi, diperbaiki, barulah itu Wak, Dendels lanjut meminta para pekerja ini untuk membangun jalan raya lagi dari Bogor sampai ke Surabaya. Nah, ini masuk tahap kedua nih Wak. Nah di sinilah Wak bisa dibilang tahap pembangunan yang kedua ini betul-betul sangat berat. Karena pekerja betul-betul harus memulai membangun jalan ini dari nol. Kalau dari Anyer sampai Bogor itu kan mereka hanya membenahi jalan aja kan. Kalau dari Bogor sampai Surabaya mereka tuh pada masa itu tuh masih full hutan Wak. Jadi para pekerja ini harus memangkas, membabat hutan terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa membangun jalan di sana. Macam mana lah itu prosesnya Wak? Emang harus dimulai dari nol? Udah dilakukan sama mereka kan, sap. Dan setelah proses babat hutan ini selesai, barulah mereka mulai membangun jalan dari
tahap 2 nih ya, dari Bogor ke Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Rembang, Tuban, Gresik, dan akhirnya sampailah itu di mana? Surabaya. Nah, sepanjang itu itu mereka mulai dari nol semua tuh. Dan setelah melalui proses yang sangat susah payah itu, akhirnya pembangunan jalan tahap 2 dari Bogor ke Surabaya selesai. Ya, nah disinilah setelah sampai di Surabaya, sebenarnya proyek ini tuh udah dianggap hampir selesai sama Daendels. Karena memang kan Daendels hanya menargetkan pembangunan jalan ini awalnya tadi apa sampai mana? Sampai Surabaya aja kan? Yang kayak ku bilang tadi itu. Tapi di saat yang sama ternyata Daendels ini sempat melihat bahwa daerah timur tepatnya di Panarukan itu di sana tuh daerah penghasil komoditas gula sama ikan nila loh, which is komoditas yang memang sangat diminati oleh Belanda selain kopi Disitulah dia bilang, tanggung kali nih, apa sekalian aja proyek kita bablasin sampai Panarukan ya, kata dia. Dan selain alasan tadi di saat yang sama Daendels juga merasa khawatir sebenarnya, apalagi nanti kalau misalnya tiba-tiba Inggris ini datang menyerang mereka lewat Selat Samudra. Nggak hanya lewat Selat Sunda aja, Selat Sunda udah ada nih jalan anyar kan. Nanti kalau misalnya mereka nyerangnya lewat Selat Samudra gimana? Akhirnya itulah pada bulan September 1808 Daendels pun secara resmi memutuskan bahwa oke, proyek pembangunan jalan tadi jangan berhenti di Surabaya aja. Kita lanjutkan, ayo ke Panarukan. Nah inilah baru masuk tahap 3 ya. Tahap 1 Anyar Bogor, tahap 2 Bogor Surabaya, tahap 3 Surabaya Panarukan. Dan untuk memuluskan rencananya yang ketiga ini Daendels pun menugaskan Gubernur wilayah timur yang bernama Frits Rottenbachler sebagai penanggung jawab di tahap ketiga ini. Di bawah kepemimpinannya Frits ini, para pekerja mulai membangun jalan lagi mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, terus ke Probolinggo hingga baru terakhir di Panarukan. Nah, buat selesai akhirnya mega proyek mereka ini. Mega proyek pembangunan jalan 1100 km selesai 3 tahun cuman waktu ya. Dan sebenarnya pada saat pembangunan mega proyek ini berlangsung, tentunya para pekerja ini sering sekali menemui berbagai hambatan kan Misalnya saja pada saat mereka memasuki wilayah Sumedang pembangunan jalan ini sebenarnya sempat terhenti karena kondisi alam yang memang sulit ditembus. Dan untuk mengatasi hal itu, Daendels pun sampai harus mendatangkan tenaga militer agar bisa membantu para pekerja yang lagi kesusahan ini. Dan setelah masalah di Sumedang teratasi, bukan berarti hambatannya selesai di situ aja Ketika para pekerja sampai di Semarang, lagi-lagi mereka menemui hambatan yang jauh lebih serius lagi, yaitu daerah yang akan mereka bangun jalan ini ternyata masih dipenuhi sama rawa-rawa. Alhasil sebelum dibangun jalan, para pekerja pun harus terlebih dahulu melakukan apa? Pengurukan di rawa-rawa itu. Dan perlu kalian ingat lupa pula aku ingatin dari awal tadi, semua proses pembangunan pada saat itu masih tradisional masih tradisional, termasuk proses pengurukan rawanya masih tradisional. Jangan kalian pikir mereka ada traktor, mereka ada beko dan tahap nggak ada alat berat waktu itu, nggak macam zaman sekarang pakai tangan mereka tuh semua. Nah balik lagi soal pengurukan tadi, karena pengurukan tadi itu ternyata nggak mudah Menurut catatan sejarah di momen itu ada ribuan pekerja yang jatuh sakit akibat capek dan juga lapar. Tapi meskipun memang banyak korban berjatuhan, pembangunan ini sama sekali nggak berhenti di situ aja. Daendels terus memaksa mereka untuk tetap melanjutkan pengerjaan proyek tersebut. Dan singkat cerita, saat para pekerja akhirnya sampai di Madiun, yang udah selesai lah ini soal Semarang kan, sampai di Madiun, hambatan yang mereka hadapi kali ini bentuknya berbeda lagi Kalau tadi hambatannya dari segi alam yang memang susah ditembus, waktu mereka nyampe Madiun ternyata hambatannya berasal dari pemberontakan yang dipimpin oleh Bupati Madiun kala itu yang bernama Raden Rangga. Dimana pada saat itu dikatakan Raden Rangga ini mengerahkan pasukannya untuk bisa melakukan perlawanan terhadap Daendels. Raden Rangga merasa daerah kekuasaannya ini terganggu dan dia juga menganggap bahwa Daendels ini sudah menginjak-injak harkat martabat rakyat. Nah di sisi lain Daendels pun nggak terima pula dibilang kayak gitu. Dia nggak terima juga dengan perlawanan tersebut. Akhirnya dia juga langsung mengerahkan pasukan persenjataannya untuk bisa melawan balik Raden Rangga. Dan selang beberapa lama kemudian perlawanan Raden Rangga pun akhirnya bisa diatasi sama Daendels. Nah selesai ini masalah Madiun kan. Dan setelah situasi aman, proyek pembangunan jalan pun dilanjutkan lagi hingga itu akhirnya selesai di wilayah Panarukan pada tahun 18
11 tadi. Ya, nah di sini nih Wak. Setelah mega proyek Anyar Panarukan ini secara resmi dianggap selesai, ternyata ada nih banyak sekali teori dan juga pro kontra yang menyelimuti proyek tersebut. Bahkan juga teori-teori dan pro kontra itu juga masih menjadi perbincangan hangat sampai sekarang, Wak. Nah, penasaran apa saja pro kontranya? Masuk yuk. Yuk. Ayo. Yang pertama soal jumlah pekerja, Wak. Jadi memang pembangunan jalan dari Anyar sampai Panarukan ini kan disebut-sebut menelan korban jiwa sebanyak 12.000 orang kan. Aku pun terkejut waktu tahu loh. Nah, karena data itulah Wak, banyak kali pihak yang berpendapat bahwa pembangunan jalan Anyar Panarukan ini merupakan pembunuhan besar-besaran atau genosida terhadap rakyat pribumi. Makanya dianggap Dendels ini kejam kali akan sama kita. Nah, tapi Wak, di sini seorang sejarawan bernama Asfi Warman justru mengatakan sebaliknya, Wak. Dari informasi yang kami dapat, Asfi ini berpendapat bahwa sebenarnya total korban yang berjatuhan pada proses pembangunan jalan Dendels ini tidak diketahui secara pasti berapa, Wak. Jumlah 12.000 korban yang disebutkan tadi itu belum tentu benar. Karena apa? Karena angka itu bersumber dari buku-buku berbahasa Belanda yang ditulis oleh lawan politiknya Dendels. Sehingga sangat mungkin sekali data yang mereka cantumkan tadi ya sudah dimanipulasi untuk apa? Untuk sengaja menjatuhkan Dendels. Ada pendapat yang bilang kayak gitu, Wak. Selain jumlah pekerja, Wak, yang kedua adalah tidak sepenuhnya mega proyek ini kerja rodi loh. Selain pro kontra terkait jumlah pekerja, ada juga kontroversi terkait sistem pengupahan. Jadi Wak, menurut penelitian yang dilakukan oleh sejarawan Universitas Indonesia yang bernama Joko Marihandono, pembangunan jalan Anyar Panarukan ini tidak sepenuhnya berupa kerja rodi atau kerja tanpa upah. Enggak loh. Menurut Pak Joko, Wak, untuk urusan pengupahan ini Dendels itu sudah meminta Direktur Jenderal Keuangan yang bernama Van Isseldik agar menyiapkan dana sebesar 30.000 ringgit. Nah, nominal inilah yang nantinya akan menjadi upah pekerja. Kok ringgit nah dia bukan rupiah. Dan FYI juga nih buat kalian belum tahu, ringgit itu memang pernah digunakan sebagai mata uang Hindia Belanda, Wak. 1 ringgit itu kalau nggak salah pada saat itu senilai 2,5 rupiah. Ya, ada dananya kok, ada upah untuk mereka tuh ada. Nah, uang itu, Wak, kemudian diserahkanlah ke mana? Ke bupati masing-masing wilayah untuk diteruskan ke siapa? Ke pekerja-pekerja mereka. Tapi sayangnya di sini upah itu dikabarkan, kata Pak Joko nih, Wak, ya, dikabarkan tidak pernah sampai ke tangan para pekerja. Dengan kata lain apa? Upah itu malah dikorupsi sama para bupati waktu itu. Jadi katanya yang korupsi itu justru bupati-bupatinya sendiri, Wak, orang-orang pribumi sendiri. Mereka yang nggak ngasih upah, orang Dendels ngasih kok dari itu tuh tadi, dari yang orang keuangan itu cair 30.000 ringgit tuh. Dan padahal nih, Wak, ya, kalau misalnya uang itu tidak dikorupsi, menurut penelitian yang dilakukan sama Pak Joko, Dendels ini diketahui membayar upah per orang itu mulai dari 4 ringgit sampai 10 ringgit kala itu, tergantung tingkat kesulitan medan yang tukang-tukang ini kerjakan. Semakin sulit jalan itu dibangun, maka upah yang dikasih juga semakin tinggi. Dan upah segitu tuh memang standarnya bayar segitu loh, Wak. Dan gak cuma soal upah aja, disebut juga bahwa Dendels ini juga pernah memberikan tunjangan berupa beras sama garam kepada para pekerjaannya. Tapi sampai ke tangan mereka? Enggak, katanya. Nah, tapi Wak, walaupun awalnya Dendels ini masih mampu untuk membayar upah para pekerja, ternyata pada saat memasuki wilayah Cirebon, Dendels kehabisan uang nih, Wak. Karena kebingungan, akhirnya Dendels pun mengumpulkan seluruh bupati di pantai utara Jawa itu untuk terlibat dalam proyek pembangunan ini. Dendels bilang, wahai bupati-bupati sekalian, apapun yang terjadi pembangunan jalan ini harus tetap lanjut ya. Tapi saya udah gak punya duit lagi nih, kata Dendels. Nah, terus Anda maunya gimana nih Pak Dendels? Kata bupati-bupati nih. Ya terserah kalian, pokoknya kalian tetap harus menyediakan tenaga kerja. Gimana caranya itu urusan kalian, yang penting pembangunan jalan ini harus jadi. Kalau sampai gagal, nyawa kalian yang jadi taruhannya. Ya, kata Dendels. Nah, rupanya, Wak, ancaman Dendels ini cukup buat para bupati itu takut. Sehingga apa? Sehingga mereka semua terpaksa setuju untuk tetap memperkerjakan rakyatnya secara sukarela. FYI buat kalian yang belum tahu, pada masa itu, Wak, ternyata rakyat ini dianggap menumpang di tanah milik bupati atau pemerintah lokal. Sehingga apa? Sehingga para warga ini diwajibkan membayar upah dalam bentuk uang atau hasil panen. Tapi gegara ada kesepakatan sama Dendels tadi, akhirnya pembayaran
pembayaran upeti tersebut wajib digantikan dengan tenaga untuk bisa membangun jalan raya Dendels. Jadi udah di sini rakyat tuh nggak perlu bayar tempat tinggal mereka pakai uang atau pakai hasil panen lagi, pakai tenaga kalian aja bangun jalan ini ya, kata bupati itu. Itu berarti ketika pembangunan jalan ini sampai di Cirebon, barulah di situ mereka mulai bekerja tanpa diberi upah sama sekali baru dari Cirebon ini. Pun itu sebenarnya kayak sistem barter kan, mereka nggak usah bayar uang tinggal lagi, mereka kasih tenaga aja kayak gitu. Tapi kasihan juga nggak dibayar ya. Dan yang agak ngeselin di sini nih Wak, para pekerja mega proyek ini kan kebanyakan orang Indonesia kan, warga pribumi ya kan. Bahkan mereka ini juga dipaksa dan ada masanya mereka ini nggak dibayar ya kan. Tapi kalian tahu Wak, katanya nih ya, setelah pembangunan jalan Anyer Panarukan itu selesai, secara mengejutkan jalan itu hanya boleh dilalui oleh pihak Belanda aja Hal ini terjadi karena kayak yang ku bilang di awal tadi, pihak Belanda ini kan sengaja menjadikan jalan raya Anyer Panarukan sebagai apa? Sebagai akses untuk mempermudah urusan administrasi dan militer mereka ya kan. Jadi yang diuntungkan di sini cuma balik-baliknya lagi mereka aja Wak, pribumi tidak disuruh bangun aja, tidak boleh jalan situ tuh. Tapi alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu, entah karena memang pihak Belanda ini terketuk pintu hatinya atau mungkin ada alasan lain nih Wak ya, beberapa waktu kemudian akhirnya mereka memperbolehkan para pejabat pribumi duluan yang untuk melewati jalan tersebut. Bahkan pada akhirnya yaitu para warga juga diizinkan untuk melewati jalan itu. Awalnya nggak boleh Wak, nggak boleh. Awak yang bangun tuh Dan saat ini setelah 200 tahun berlalu sejak proyek tersebut pertama kali dibangun, kita masih bisa menikmati manfaat pembangunan jalan Dendels yang saat ini juga dikenal sebagai Jalan Pantura. Yaitu jalan apa? Jalan utama yang menghubungkan Jawa Barat hingga Jawa Timur. Nah, siapa nih yang kalau mudik berlebaran pasti lewat jalan sana? Nah, itu Wak dulu bangunnya penuh perjuangan kali. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang kisah yang berhasil kami kumpulkan tentang pembangunan Jalan Dendels atau Jalan Anyer Panarukan pada tahun 1808 sampai 1811. Meskipun pembangunan itu memang akhirnya berdampak positif bagi kita semua, jujur aku ngerasa agak nggak adil lagi nih ketika tahu bahwa banyak sekali korban yang berjatuhan dalam proses pembangunannya. Ya gimana Belanda macam memetik hasil dari kerja keras, darah, serta keringat warga pribumi kan Wak. Itu ya kita kesel lah Wak sama Belanda kan. Udahlah waktu itu mereka menguasai kekayaan alam kita, masih pula dipaksa rakyat kita ini buat bangun proyek sebesar tuh, gak diupah pula. Kalau memang lah itu betul mereka gak dibayar gara-gara uangnya dimakan sama pejabat-pejabat waktu itu, onde-mande macam mana lah sekarang kok ya. Apa balasan yang dikasih Allah nih, semoga diampunilah dosa kalian sama Allah, amin. Dan berkat perjuangan warga pribumi pada kala itu, kita semua bisa merasakan dampak positif dari pembangunan jalan Dendels sampai hari ini. Gimana menurut kalian cerita ini Wak? Kalian ada di sisi pro Dendels atau kontra sama Dendels atau di tengah-tengahnya nih? Dan apalagi informasi yang kalian tahu soal pembangunan mega proyek ini yang tidak aku sebutkan di video, boleh tolong ditambahin aja di bawah. Dan aku juga mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang keliru atau kurang tepat di sini, kalian boleh juga perbaiki semua di kolom komentar di bawah. Kita tukar-tukar informasi Wak ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Tangan aku sakit.